Rencana Chelsea pada bursa transfer selanjutnya sepertinya sudah mulai bocor ke publik. The Blues akan kembali melakukan pembelian pemain untuk mengupgrade sektor penyerangannya daripada sektor pertahanan. Manajemen nampaknya tidak akan takut untuk menggelontorkan dana yang besar kepada satu sosok ini, dan kejutan tak berhenti di situ saja karena rumornya Chelsea juga akan meminjam satu pemain baru, dan pemain ini sudah memiliki pengalaman yang segudang untuk bermain di Premier League. Siapa sajakah pemain-pemain yang akan didatangkan oleh Chelsea, dan mengapa manajemen tetap enggan untuk membeli pemain baru di sektor pertahanan? Di episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia, kami akan mengulas pembahasan rencana Chelsea pada bursa transfer selanjutnya. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Nama Kenan Yildiz adalah nama pertama yang akan coba direkrut oleh manajemen The Blues ketika jendela transfer dibuka. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu saat ini masih tergabung dengan tim raksasa Italia Juventus dan terikat kontrak hingga tahun 2029. Dana yang besar akan menjadi satu-satunya jalan untuk bisa menggoda si nyonya tua agar mau melepas Kenan Yildiz. Pemain yang mempunyai selebrasi khas jaring Spider-Man rumornya ingin keluar dari Juventus dan mencari tantangan baru bersama klub lain. The Blues yang gagal mendatangkan Xavi Simons dan Fermin Lopez pada bursa transfer musim panas yang lalu, nampaknya manajemen telah melakukan langkah yang tepat untuk all out mengincar Kenan Yildiz di bursa transfer musim panas yang akan datang. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa Chelsea pernah melayangkan tawaran pertama sebesar 70 juta euro pada bulan Juli lalu sebelum perhelatan FIFA Club World Cup dimulai, namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Juventus. Profil yang dimiliki Kenan Yildiz sangatlah cocok untuk bermain dalam skema Enzo Maresca dan merupakan sebuah keindahan untuk dipandang jika seandainya Kenan Yildiz dan Cole Palmer bermain secara bersamaan memakai jersey biru kebanggaan Chelsea. Namun tentunya jalan Chelsea untuk merekrut bintang timnas Turki itu tidak akan mudah begitu saja, karena yang pasti klub-klub besar di Eropa juga sangat tertarik untuk mendatangkan mantan pemain lulusan Akademi Bayern Munich. Belum lagi jika seandainya Kenan Yildiz tergiur dengan tawaran gaji tinggi dari Liga Arab Saudi, maka tentu saja Chelsea tak mampu berbuat banyak untuk menarik perhatian dari Kenan Yildiz. Nama kejutan yang akan direkrut oleh Chelsea adalah striker asal Inggris yang kini sedang bermain di Liga Arab Saudi, yaitu Ivan Toney. Sang ujung tombak yang sudah berusia 29 tahun itu kini sedang memperkuat Al Ahly di bawah asuhan Matthias Gisel. Ivan Toney dikabarkan terbuka untuk pindah dan bermain kembali di Liga Inggris pada saat jendela transfer musim dingin telah dibuka. The Blues disebut-sebut sebagai salah satu tim yang ingin mendatangkan Ivan Toney, namun dengan catatan hanya sebatas pinjaman saja dan bukan sebagai pembelian permanen. Dari sisi Chelsea, jika transfer ini benar terjadi, maka tambahan amunisi ini bisa sangat membantu para striker muda yang dimiliki Chelsea. Stok pemain depan yang dimiliki oleh Chelsea bisa dibilang cukup memadai. Namun jika kita berbicara seorang striker murni, maka The Blues sebenarnya membutuhkan seorang striker lagi untuk menghadapi sisa musim ini. Liam Delap dan Mark Guehi hanyalah dua striker murni yang dimiliki oleh Chelsea, dan bertambahnya Ivan Toney tentu tak hanya membantu dari sisi kuantitas saja, namun juga membantu dari sisi pengalaman bermain yang dimiliki oleh Ivan Toney. Sementara dari sisi Ivan Toney, kesempatan kembali bermain di klub Eropa bisa ia manfaatkan untuk merebut satu tempat di timnas Inggris untuk bermain di Piala Dunia 2026 tahun depan. Bermain di Liga Eropa tentu lebih mudah untuk jajaran pelatih timnas Inggris dalam melihat dan mengintai pemain-pemain tertentu, lalu pindah ke Chelsea akan memperlebar kesempatannya secara signifikan untuk kembali ke timnas Inggris.
Di edisi turnamen sebelumnya, yaitu Euro 2024, Ivan Toney ikut menjadi bagian dari skuad Three Lions asuhan Gareth Southgate. Tentu untuk Piala Dunia 2026 nanti, Ivan Toney pasti sangat berambisi untuk menjadi bagian tim dari Thomas Tuchel, apalagi usianya kini sudah menginjak 29 tahun. Piala Dunia 2026 nanti bisa dibilang sebagai gelaran Piala Dunia terakhir untuk Ivan Toney, dan tentu saja ia tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut dengan tidak bergabung bersama timnas Inggris. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika Ivan Toney direkrut oleh Chelsea dengan status pinjaman? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengapa Chelsea tidak mengupgrade sektor pertahanan. Banyak rumor beredar, meskipun The Blues sedang dalam krisis di lini pertahanan, namun manajemen nampaknya tidak akan secara aktif untuk bergerak mencari bek baru di jendela transfer musim dingin. Akan tetapi, manajemen tidak menutup kemungkinan untuk mencari seorang bek baru di musim panas nanti jika melihat situasi dan kondisi pemain yang tersedia dari klub lain. Langkah yang diambil ini sebenarnya bisa dibilang langkah yang cukup masuk akal karena memang The Blues masih mempunyai beberapa center back yang saat ini sedang dipinjamkan ke klub lain. Mamadou Sarr yang bermain solid bersama FC Strasbourg dan Aaron Anselmino yang saat ini sedang menjalani musim yang gemilang bersama Borussia Dortmund adalah center back yang dimiliki oleh The Blues, dan keduanya bisa digunakan untuk mengupgrade sektor pertahanan Chelsea tanpa harus mencari-cari pemain baru lagi. Belum lagi permainan ciamik yang dipertontonkan oleh Josh Achampong dan Benoit Badiashile pada saat melawan Liverpool pekan lalu. Tentu ini menambah alasan kuat mengapa manajemen tidak perlu mencari seorang center back baru lagi. Namun idealisme dari manajemen bisa saja berubah jika di bursa transfer nanti ada klub yang membeli center back yang dimiliki Chelsea. Wesley Fofana dan Trevoh Chalobah adalah kandidat kuat untuk dijual oleh manajemen jika ada klub lain yang ingin memboyongnya. Sementara untuk posisi penjaga gawang, sama halnya seperti center back, bisa dipastikan The Blues tidak akan mencari seorang kiper baru jika kiper yang mereka miliki saat ini tidak ada yang hengkang. Peningkatan pesat yang ditunjukkan oleh Robert Sanchez dan telah mengamankan salah satu kiper paling berbakat di dunia yang ada pada diri Mike Penders menjadi alasan kuat Chelsea tak akan membeli seorang kiper baru. Mike Penders yang dipinjamkan ke Strasbourg dan menunjukkan penampilan yang gemilang di Liga Prancis. Chelsea pasti merasa sangat beruntung karena telah mengamankan dan mengikat kontrak Mike Penders selama 8 tahun ke depan. Satu-satunya kemungkinan yang bisa terjadi adalah Chelsea menjual Philip Jorgensen di bursa transfer musim panas yang akan datang, lalu mempromosikan Mike Penders sebagai kiper utama untuk bersaing dengan Robert Sanchez. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah langkah manajemen untuk tidak mengincar bek baru dan kiper baru adalah langkah yang tepat untuk kemajuan Chelsea? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.